Hai guys, dengan Maxi 87 di sini dan hari ini aku mau bahas sebuah pocket kamera. Dan kalau kita ngomongin pocket kamera ini udah kebayang ya beberapa brand yang udah ngeluarin pocket kamera seperti DJI, Vayu dan juga Xiaomi Vimi mungkin. Tapi di sini aku nggak bahas kamera pocket dari brand-brand tersebut karena di sini aku lagi bersama pocket kamera dari brand yang baru aja ngerilis pocket kamera mereka. Dan ini dia pocket kamera dari Avantgarde PX. Kalau kalian suka konten dan juga kalian para konten kreator yang pengen punya kamera dedicated buat ngerekam konten-konten kalian, mungkin kamera pocket ini bisa jadi pilihan kalian karena harganya juga cukup murah sih, ada di harga 2 jutaan dan infonya kamera pocket ini juga sudah bisa ngerekam sampai resolusi 5K. Beneran apa enggak nih? Apa cuman gimmick aja nih? Nanti kita buktikan ya. Dan ada satu fitur yang menurutku bener-bener unik karena fitur ini nggak ada di kamera pocket lain. Tapi sebelumnya kita mau unboxing dulu. Kita mau ngeliat ada apa aja di paket penjualan dari pocket kamera Avantgarde PX ini. Kemudian kita mau bahas untuk bentuknya dan kemudian kita bahas fitur-fiturnya. Tapi sebelumnya hit subscribe dulu guys supaya aku semakin semangat. Yuk langsung aja kita unboxing. Dan sebelum kita buka boxnya, ini kita mau ngeliat boxnya seperti apa. Dan di belakang dari box ini terdapat fitur singkat dari pocket kamera ini. Dan ada juga gambar dari kelengkapan apa aja yang ada di dalam box ini. Pas pertama kali unboxing, isinya ini udah cukup lengkap ya. Kita udah dapet travel case bawaan, kita udah dapet lanyard, USB cable Type-C, kemudian ada juga kain untuk bersihin lensa dan juga tentunya kamera pocket Avantgarde PX-nya. Nah, cakep kan ya? Udah paket komplit, dapat tas, pokoknya siap dibawa kemana-mana, siap ngonten dimanapun dan kapanpun nih guys. Dan kita masuk ke anatomi dari pocket kamera ini ya. Di arsitekturnya di bagian paling atas ada lensa pocket kamera dan di sebelahnya juga ada sensor inframerah. Di sebelah kanan pocket kamera ini ada tombol power untuk menghidupkan dan mematikan kamera pocketnya dan juga berfungsi sebagai tombol pause kalau kalian lagi ngerekam video. Kemudian ada tombol shutter, di atasnya juga ada tombol analog untuk zoom in dan zoom out. Kemudian ada slot micro SD dan juga port mini HDMI buat nyambungin kamera pocket ini ke layar eksternal. Dan port ini tertutup rapat pakai penutup karet. Kemudian di sisi sebelah kiri ada tombol untuk mengunci exposure dan di atasnya ada tombol untuk mengaktifkan inframerah. Nah ini kalian nggak salah dengar nih, kamera pocket ini sudah dilengkapi dengan inframerah. Dan nanti kita bahas cara kerjanya kayak gimana ya. Kemudian di bawahnya ada lubang port Type-C yang berfungsi buat port charging atau koneksi ke PC kalau kalian pengen memindah data foto maupun video atau menjadikan kamera pocket ini menjadi webcam. Kemudian ada juga port audio jack 3,5 mili untuk mic eksternal dan dua port ini juga sudah ditutup rapat sama penutup karet juga. Dan kemudian yang terakhir di bagian bawah ada lubang mounting ukuran 1/4. Jadi kamera pocket ini bisa kalian pasangin tripod ya. Kemudian kita masuk ke layar. Nah, layarnya ini memakai layar LCD berukuran 3,5 inch dengan touchscreen dan touchscreen-nya ini cukup responsif. Dan layar ini juga bisa diputar 90 derajat. Jadi bisa disesuaikan nih untuk mode portrait maupun mode landscape-nya. Dan di balik layar ini kalau kita putar 90 derajat ada tombol navigasi atau tombol PTZ untuk mengarahkan arah kameranya. Dan ada satu lubang kecil untuk mereset kamera pocket ini kalau misalnya pocket ini lagi ngehang atau kenapa-kenapa guys. Sekarang kita masuk ke spesifikasinya. Kamera pocket ini memakai sensor Sony dengan ukuran 1/2,5 inch 8 megapiksel Starlight sensor dengan FOV 120 derajat. Untuk aperturnya di f/no 2.2 f3 mili. Untuk resolusi videonya mulai dari 720 pixel 30 fps sampai dengan resolusi 5K 30 fps. Kemudian untuk resolusi fotonya mulai dari 2 megapiksel sampai 48 megapiksel. Dan ada slot micro SD dengan kapasitas up to 512 GB. Kemudian untuk baterainya ada di 1450 mAh dan untuk mikrofon internalnya juga sudah tersedia. Dan kalau kalian pengen memakai mic eksternal sudah disediakan port 3,5 mm. Pengisian daya via port Type-C dengan daya DC 5 volt 2 ampere. Kemudian untuk pengisian dayanya ini sekitar 2,5 jaman. Dan untuk ukuran pocket kamera ini udah cukup compact dengan panjang sekitar 15 cm dan beratnya 219 gram aja. Dan sekarang kita masuk ke fitur pocket kamera Avantgarde PX ini. Nah, yang pertama ini adalah gimbal 3 aksis. Ini yang paling penting nih guys. Gimbal 3 aksisnya ini stabil banget buat jalan, bahkan buat pas lari-larian nih hasilnya masih smooth banget.
nggak ada shaky-shaky, nggak ada jelo-jelo, jadi bener-bener smooth. Dan aku udah ngetes untuk jalan santai dan lari-larian, ini hasilnya masih smooth banget. Dan kalian bisa ngelihat footage-nya seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk lari ya di 4K 60 fps. Kita coba lari. Hasil perekaman video ini juga cakep banget nih. Kamera Pocket ini bisa ngerekam sampai 5K 30 fps dan ini beneran. Nah, fitur ini bukan gimmick ya guys. Dan ini ada detail dari video yang aku rekam pakai fitur 5K ini. Nah, jadi jelas ya hasilnya ini bukan gimmick atau bakalan di downgrade ke 4K. Selain perekaman video biasa, ada fitur perekaman slow motion, perekaman berulang, dan juga video timelapse. Untuk resolusi videonya juga bisa di set di opsi video. Di sini banyak banget pilihan resolusi dan frame rate-nya mulai dari 720 pixel 30 fps sampai 5K 30 fps, dan ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja ya guys. Kemudian ada fitur video lainnya seperti mengatur exposure, timestamp, white balance, dan WDR. Dan ada satu fitur unik untuk sebuah pocket kamera, dan aku yakin Avantgarde DPX ini masih satu-satunya dan pertama kalinya yang memberikan fitur inframerah di lensa perekamannya. Dan kayaknya di brand lain ini belum ada deh fitur beginian. Dan hasil rekaman memakai inframerah ini masih tergolong cakep. Atau kalian kalau mau bikin konten uji nyali atau uka-uka gitu, nah pas banget nih buat berburu hantu, pocongan, kuntilanak, dan teman-temannya guys. Dan kita masuk ke mode kamera. Untuk kamera pocket ini menggunakan lensa kamera dengan resolusi sampai 48 megapiksel dan hasil jepretannya juga lumayan oke. Untuk mode lainnya seperti timer foto, foto beruntun, dan juga foto beruntun dengan durasi, ini kalian bisa atur di pengaturan mode kamera. Dan untuk rasionya juga bisa diatur di mode opsi pengaturan ISO, exposure, kualitas foto, white balance, WDR, dan beberapa fitur lainnya juga bisa ditemukan di opsi pengaturan ini ya. Dan kemudian kita masuk ke mode portrait dan landscape. Untuk perekaman dan pemotretan dengan scene portrait atau landscape bisa dirubah dengan mudah nih. Tinggal putar layar utama aja ke samping untuk masuk ke mode landscape dan tarik kembali untuk masuk ke mode portrait. Dan untuk pengaturan umum di pocket kamera ini kita bisa menghidupkan wifi, mengatur kecerahan layar utama, mengatur efek, mengatur volume mic, memilih mode PT set dan kecepatan gerak PTZ-nya. Dan di sini kalian juga bisa mengaktifkan sensor face tracking. Jadi untuk fitur face trackingnya ini juga lumayan sensitif guys. Aku udah coba fitur ini dan hasilnya cukup oke untuk melacak wajah kita. Pocket kamera ini juga sudah dilengkapi dengan mic internal yang cukup oke hasilnya dan bisa kita atur sensitivitas volume mic-nya. Dan ini ada beberapa contoh perekaman video menggunakan mic bawaan dari pocket kamera Avantgarde. Nah oke, sekarang aku mau ngetes mic dari Avantgarde PX dan ini ada di mode default di volume 8. Jadi ini jaraknya sekitar 25-30 cm dari kamera. Dan aku mau ngecek suara mic-nya ini gimana dengan volume 8. Jadi kita nanti mau lihat ya apakah ada noise suppression atau enggak. Terus karena nggak ada settingannya untuk noise suppression. Dan sekarang kita mau coba di volume yang paling kenceng. Oke, dan sekarang kita ada di volume paling kenceng di mic. Ini volume paling kencengnya ada di 15 dan kita mau lihat ini suaranya kayak gimana hasil dari mic Avantgarde PX. Dan jarak ini sama dengan yang tadi yang default ya, yang 8, volume 8, dan sekarang volumenya udah paling kenceng di 15. Kita mau lihat nih di sini mau ada perbedaan volume enggak nih. Terus kita cek juga untuk noise suppression-nya juga, apakah ada noise suppression atau enggak, atau mau direkam apa adanya nih. Dan kita mau ngeliat ya nanti hasilnya. Ini lagi ada angin sepoi-sepoi, atau ini masuk apa enggak nanti ya. Nanti kalian cek sendiri nih, kita cek sama-sama ya. Untuk fitur koneksi kamera pocket Avantgarde DPX ini ada dua macam, yaitu via kabel dengan menghubungkan kamera pocket ini dengan PC via kabel USB ke komputer atau ke laptop, dan juga via wireless atau via wifi. Kalian bisa download aplikasi ODCam di Play Store atau di App Store untuk di iPhone. Dan di aplikasi ini kalian juga bisa mengontrol kamera pocket ini dan mendownload hasil jepretan foto dan videonya juga. Untuk proses download videonya juga tergolong lumayan cepat. Kemudian kita masuk ke baterai. Pocket kamera Avantgarde PX ini sudah dibekali dengan baterai sebesar 1450 mAh dan diklaim bisa digunakan sampai 3 jam. Jadi up to 3 hours ya. Tapi setelah aku coba menggunakan pocket kamera ini untuk ngerekam video dengan resolusi 4K 60 fps,
baterainya bisa bertahan sekitar 2,5 jaman dan bisa hampir 3 jaman dengan resolusi 1080p 30 fps. Jadi lumayan cukup lama ya. Dan untuk pengecasan baterai ini dari 0 sampai 100% ada di sekitar 2,5 jaman kalau nggak salah sih. Sekitar segitu deh. Dan ada indikator merah menyala pas proses charging. Dan indikator ini mati kalau baterainya udah penuh. Jadi ada indikatornya kalau pas lagi ngecas dan kalau udah penuh indikatornya pasti mati. Boleh dibilang pocket camera ini sudah support auto cut charging ya. Oke, dan buat kalian yang tanya apakah pocket camera ini sudah support autofocus, kalau untuk autofocus di videonya ini aku rasa masih belum ada ya. Memang ini aku coba kemarin untuk hasil videonya juga dia nggak bisa autofocus, kecuali untuk fotonya ada kemungkinan dia masih bisa fokus karena ada fitur meteringnya. Sedang untuk di video, untuk fitur meteringnya ini nggak kerja sama sekali sih. Oke, dan kita masuk ke kesimpulan dari review pocket kamera Avantgarde PX ini. Dan poin penting di sini itu adalah perekaman 5K Ultra HD, dan yang ini benar-benar memang bisa merekam sampai 5K. Dan yang kedua adalah fitur inframerah. Ini penting banget kalau kalian lagi ngerekam di kegelapan nih, kalian bikin konten uji nyali, kalian bikin konten camping mungkin berguna banget. Kalau di kamera pocket lain dia cuma bisa mengandalkan night mode. Kalau Avantgarde PX dia langsung pakai inframerah, jadi langsung benar-benar bisa kelihatan di kegelapan walaupun tidak ada cahaya sama sekali. Dan ini penting banget kalau kalian juga waktu traveling, kemudian kalian nginep di sebuah hotel, kalian bisa nyalain mode inframerah ini dan kalian arahkan Avantgarde PX ini ke sekitar ruangan dengan menyalakan mode inframerah. Dan kalau misalnya ada lampu, berarti itu ada CCTV ya. Kalau kalian suka traveling, vlogging, nginep ke hotel, penting banget ini. Cuman kalau kita ngomongin sensor kameranya, boleh dibilang ini masih kurang sih kalau aku bilang, karena ukuran sensornya cuma 1/2,5 aja. Jadi kalau dibandingin sama DJI Pocket 3 ini masih kalah jauh, kalah telak guys. Tapi kalau dengan pocket kamera yang seharga atau selevel dengan dia, hasilnya juga cukup lumayan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah layar yang lebih gede. Jadi ini enak banget buat kita kalau misalnya mau bikin konten, kita bisa ngelihat diri kita atau ngelihat hasil monitoring dari pocket kamera ini jauh lebih jelas. Terus kemudian juga navigasi juga dengan jari jempol ini juga boleh dibilang lebih presisi karena layarnya yang gede. Kalau misalnya yang kecil kadang suka kepencet yang lain soalnya. Oke, sekian dulu review Avantgarde PX Pocket Camera ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan tentang produk ini, kalian ketik aja komen di bawah, kalian tanya, nanti aku akan jawab dan nanti aku kasih link pembelian dari toko officialnya. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like ya guys. Thank you guys, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.